Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asri Mulyani dari kelas Sejarah Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Afrika tentang Afrika Selatan. Adalah bagian pertama dan satu-satunya dari sub-benua tempat penjajah dan pemukim Eropa melakukan kontak dengan penduduk asli yang secara teratur menggunakan perkakas batu. Pertemuan dengan orang-orang seperti itu dijelaskan dalam tulisan beberapa pelancong yang melakukan perjalanan ke pedalaman dari Tanjung Harapan selama paruh kedua abad ke-18. Selama abad berikutnya, masyarakat pengguna perkakas batu sebagian besar punah dan penggalian untuk peralatan batu dan kerangka Bushman menjadi hobi yang populer, khususnya di wilayah pesisir. Makalah pertama yang memberikan penjelasan terperinci tentang penggunaan perkakas batu kontemporer adalah karya Kahnemeyer pada tahun 1890. Hasil pengamatannya di negara bagian bebas Orange. Secara arkeolog, ini dinyatakan mencakup industri Wilton dan Smithfield yang pada saat itu tidak didefinisikan secara memadai meskipun kemiripan keluarga mereka diakui. Yang paling khas dari industri zaman batu akhir ini, Smithfield dan Wilton adalah platform datar yang mencolok, pengelupasan paralel longitudinal yang halus dan pemangkasan sekunder yang rata dan curam. Klasifikasi Godwin dan Van Rensselaer dengan modifikasi berikutnya yang hingga baru-baru ini menjadi dasar klasifikasi industri zaman batu Afrika yang jauh melampaui wilayah aslinya. Melalui perluasan konsep yang dirumuskan secara longgar yang tidak pernah didefinisikan secara memadai, hubungan industri zaman batu akhir secara blok dengan masyarakat pengguna alat batu yang baru-baru ini bertahan di Afrika Selatan yang ditunjukkan di atas telah berlangsung lama, telah bertanggung jawab atas banyak kesalahpahaman dan generalisasi yang salah. Hal ini bertanggung jawab pertama atas kepercayaan yang baru-baru ini dihilangkan oleh jumlah radiokarbon yang terus meningkat di Afrika Barat dan cekungan Kongo. Studi arkeolog zaman batu merupakan fenomena yang lebih baru dan yang lebih berkembang tanpa batasan terminologi secara yang diberlakukan pada karya yang sesuai di Afrika Selatan oleh karya Godwin dan Van Rensselaer. Afrika Barat dipisahkan dari Afrika Sub-Sahara lainnya di satu sisi oleh cekungan Kongo yang berhutan lebat dan di sisi lain oleh wilayah utara yang luas membentang antara Kamerun dan bagian selatan Republik Sudan, di mana hutan menipis ke utara hingga sabana, lalu ke Sahel dan akhirnya ke gurun Sahara Selatan. Seluruh wilayah utara ini sangat kurang dikenal secara arkeolog. Salah satu industri yang paling bermasalah pada zaman batu akhir Afrika Timur adalah yang secara umum dikenal sebagai Kenya Kapsian, yang muncul dalam bentuk yang paling berkembang di cekungan Danau Nakuru di Gregor Rift. Hampir satu-satunya bahan baku yang digunakan adalah obsidian dan tidak diragukan lagi bahwa kualitas yang luar biasa dan ukuran yang tidak biasa dari beberapa artefak sebagian besar disebabkan oleh hal ini. Di atas Kenya Kapsian di Gua Gamblen terdapat lapisan puing batu tebal dengan beberapa perapian di sekitarnya yang dipenuhi artefak yang disebut sebagai jenis zaman batu tengah. Fase akhir dalam penduduk Gua Gamblen diwakili oleh agregat yang digambarkan sebagai elemen Titan. Ini berbeda dari Kapsian Kenya atas melalui peradaban bila bermata dua yang seringkali telah dihilangkan seolah untuk memudahkan pengangkatan bila seperti itu sebagian besar menggantikan bila beralas dari industri.
sebelumnya. Perbedaan antara bulan atau kapsian ke atas dan berbagai industri yang dikaitkan dengan Wilton Afrika Timur tidak jelas. Istilah terakhir telah digunakan untuk menunjukkan spektrum ciri teknologi model 5 yang lebih umum, di mana banyak kemunculan yang dikaitkan dengan bulan atau kapsian ke atas dapat dengan mudah dimasukkan. Tab urutan yang sekarang terbentuk di daerah daratan tinggi yang lebih utara. Dua situs di Zambia telah menghasilkan bukti adanya industri yang diduga sebagai nenek moyang industri dari zaman batu akhir yang sepenuhnya mikrolitik. Keduanya terletak di daerah daratan tinggi yang ditutupi branchegia bergelombang sekitar 100 meter di atas permukaan laut, dekat bibir lereng utara lembah Zambezi Tengah, di tempat perlindungan Batu Kalemba di ujung tenggara Zambia. Nenek moyang industri transisi itu dapat ditelusuri kembali ke kemunculan mode 3 yang berkembang sebelum 35.000 sebelum Masehi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Adapun kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.